Hai Quickers, selamat datang kembali di QuickTech ID, inti teknologi tanpa basa-basi. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa dua foto yang terlihat sama di layar bisa punya ukuran file yang sangat berbeda? Atau kenapa ada gambar yang bisa dibuat transparan, sementara ada juga yang tidak bisa? Nah, jawabannya ada pada jenis file gambarnya. Di episode kali ini, kita akan membahas berbagai format file gambar populer, mulai dari yang klasik, yang sering dipakai sehari-hari, sampai format modern yang dipakai di era internet sekarang. Tujuannya, supaya kalian bisa lebih paham kapan harus menggunakan format tertentu sesuai kebutuhan. Awal perkembangan file gambar. Di masa awal perkembangan komputer, penyimpanan dan tampilan gambar masih sangat terbatas. Waktu itu, salah satu format yang pertama kali digunakan adalah BMP atau bitmap. Format ini menyimpan gambar apa adanya, tanpa kompresi, sehingga ukuran file sangat besar. Kelebihannya, kualitas gambar tetap mentah, dan detail tidak hilang. BMP banyak digunakan di era awal Windows, terutama untuk kebutuhan tampilan dasar. Namun, karena boros ruang penyimpanan dan kurang efisien, format ini akhirnya digantikan oleh format lain yang lebih canggih dan hemat ukuran. File gambar populer dan umum dipakai. Yang pertama ada JPG atau JPEG. JPG atau JPEG adalah akronim dari Joint Photographic Expert Group, merupakan salah satu format gambar yang paling populer. Format ini diperkenalkan pada tahun 1992, dan langsung jadi standar untuk foto digital. Kelebihan utamanya ada pada kompresi. JPEG mampu mengecilkan ukuran file dengan sangat signifikan, tanpa membuat gambar terlihat pecah di mata manusia. Karena itu, format ini sangat cocok digunakan untuk foto. Namun, ada satu kekurangan penting. JPEG menggunakan metode lossy compression. Artinya, setiap kali gambar disimpan ulang, ada detail halus yang hilang sedikit demi sedikit. Meskipun begitu, karena efisiensinya, JPEG hampir selalu menjadi format default di kamera digital maupun kamera HP sampai sekarang. Kemungkinan besar, sebagian besar foto yang ada di galeri HP kamu sekarang adalah file dengan format JPEG. Yang kedua adalah PNG. Setelah JPEG populer, lahirlah PNG atau Portable Network Graphic pada tahun 1996 sebagai alternatif modern. Format ini awalnya dibuat untuk menggantikan GIF yang punya keterbatasan lisensi dan warna. Keunggulan utama PNG adalah pada kualitas lossless. Artinya, gambar disimpan tanpa kehilangan detail sama sekali. Selain itu, PNG juga mendukung transparansi lewat alpha channel, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh JPEG. Kekurangannya, ukuran file PNG biasanya lebih besar dibandingkan JPEG, terutama kalau digunakan untuk foto. Karena itu, format ini lebih cocok digunakan untuk desain grafis, logo, icon, atau gambar dengan latar transparan, bukan untuk menyimpan foto sehari-hari. Hingga sekarang, PNG masih menjadi standar di dunia desain dan web, terutama saat butuh gambar dengan detail yang bersih. Sebagai informasi tambahan, video yang Mimin buat sebagian besar mengandalkan PNG sebagai tampilan utamanya. Yang ketiga ada format GIF. GIF atau Graphic Interchange Format sudah ada sejak tahun 1987. Meskipun sangat sederhana, GIF menjadi salah satu format paling berpengaruh di internet. Kelebihannya adalah dukungan animasi ringan dan ukuran file yang kecil, sehingga bisa diputar hampir di semua perangkat dan platform. Tapi, GIF punya keterbatasan, hanya mendukung maksimal 256 warna. Jadi kualitas visualnya kurang tajam jika dibandingkan dengan JPEG atau PNG. Namun, justru keterbatasan inilah yang membuat GIF populer. Format ini sempat menjadi budaya internet sejak awal 2000-an. Dipakai untuk meme, reaksi, hingga stiker di media sosial yang masih sering kita lihat sampai sekarang. File gambar untuk fotografi dan desain profesional. Yang pertama ada TIFF. TIFF singkatan dari Tag Image File Format. Format ini banyak digunakan di dunia fotografi profesional dan percetakan. TIFF mendukung penyimpanan gambar dengan kualitas lossless, sehingga detail tetap terjaga sempurna. Namun konsekuensinya, ukuran file bisa sangat besar, bahkan berkali-kali lipat lebih besar daripada JPEG. Karena sifatnya yang mempertahankan kualitas, TIFF sering dipilih untuk kebutuhan cetak majalah, desain grafis tingkat lanjut, atau arsip gambar yang membutuhkan akurasi maksimal. Yang kedua adalah format RAW. Format RAW adalah pilihan utama bagi fotografer profesional maupun kamera HP flagship. Berbeda dengan JPEG dan PNG, format RAW menyimpan hasil foto dalam kondisi mentah, langsung dari sensor kamera, tanpa kompresi signifikan maupun pengolahan otomatis. Keunggulannya, file RAW bisa diedit maksimal di software seperti Lightroom ataupun Photoshop. Fotografer bisa mengatur ulang exposure, warna, hingga detail kecil yang tidak bisa dilakukan dengan format lain. Namun, ada dua konsekuensi besar, yaitu ukuran file RAW sangat besar, dan untuk membukanya dibutuhkan software khusus. Karena itu, RAW lebih cocok untuk profesional, bukan untuk pemakaian harian. File gambar modern dan generasi baru. Yang pertama ada WebP. Tahun 2010, Google memperkenalkan format gambar baru bernama WebP atau Web Picture Format.
Tujuannya jelas, membuat gambar yang lebih efisien untuk internet. Keunggulan WebP adalah ukuran file yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan JPEG maupun PNG, tapi tetap dengan kualitas visual yang bagus. Selain itu, WebP juga mendukung fitur transparasi seperti PNG dan bahkan animasi seperti GIF, menjadikannya format yang serbaguna. Karena efisiensinya, WebP mulai banyak digunakan di website modern untuk mempercepat loading halaman tanpa mengorbankan kualitas gambar. Saat ini, hampir semua browser utama sudah mendukung WebP, sehingga perlahan mulai menggantikan JPEG dan PNG di dunia web. Yang kedua, ada AVIF. Setelah WebP, muncul format gambar baru yang lebih modern lagi bernama AVIF, atau AV1 Image File Format. Diperkenalkan pada tahun 2019. Format ini dikembangkan berdasarkan teknologi kompresi video AV1, sehingga mampu menghasilkan kualitas gambar yang sangat tinggi dengan ukuran file yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan JPEG, PNG, bahkan WebP. Salah satu keunggulan utama AVIF adalah dukungan untuk HDR dan rentang warna yang lebih luas, membuatnya sangat cocok untuk foto berkualitas tinggi di era layar modern. Karena performanya, AVIF mulai dipandang sebagai standar baru untuk gambar di internet maupun perangkat mobile. Meskipun adopsinya masih dalam tahap awal, banyak platform besar sudah mulai mengimplementasikan format ini. File gambar lain yang perlu diketahui. Selain format utama yang kita bahas tadi, ada juga berbagai jenis file gambar lain yang penting untuk dikenal. Yang pertama adalah SVG. File SVG atau Scalable Vector Graphic adalah format gambar berbasis vektor, bukan raster seperti JPEG atau PNG. Artinya, gambar disimpan dalam bentuk rumus matematika, bukan kumpulan piksel. Keunggulannya, SVG bisa diperbesar atau diperkecil tanpa kehilangan kualitas, sehingga tidak akan pecah meskipun ditampilkan di layar besar. Format ini ringan, mendukung transparasi, interaktivitas, bahkan animasi sederhana. SVG banyak digunakan untuk logo, icon, ilustrasi, dan grafis di web modern. Namun, format ini tidak cocok untuk foto realistik karena detail piksel yang lebih kompleks. Intinya, SVG adalah standar grafik fleksibel yang ramah untuk desain digital masa kini. Yang kedua ada file ICO. File ICO adalah format khusus untuk menyimpan icon, terutama di sistem operasi Windows. Satu file ICO terdiri dari banyak versi gambar dengan ukuran berbeda. Misalnya 16x16 piksel, 32x32 piksel, hingga 256x265 piksel. Fungsinya agar icon tetap terlihat jelas di berbagai skala, baik di taskbar, desktop, maupun menu aplikasi. Format ini menggunakan kompresi lossless, sehingga kualitas gambar tetap terjaga. Kekurangannya, file ICO tidak cocok untuk menyimpan foto atau grafis kompleks, karena hanya ditujukan untuk icon sederhana. Meskipun terkesan kecil, file ICO berperan penting dalam tampilan visual software dan identitas aplikasi. Yang ketiga ada file HEIF atau HEIC. File HEIF atau HEIC adalah format gambar modern yang pertama kali populer lewat iPhone. HEIF singkatan dari High Efficiency Image Format, sementara HEIC adalah ekstensi filenya. Format ini menggunakan teknologi kompresi canggih, sehingga bisa menyimpan foto dengan kualitas lebih tinggi dibanding JPEG, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Selain itu, HEIF mendukung fitur-fitur modern seperti transparasi, burst photo, deep map, bahkan live photo. Kekurangannya, format ini belum didukung penuh di semua perangkat atau software lama, sehingga terkadang perlu dikonversi ke JPEG atau PNG. Secara sederhana, HEIF adalah penerus JPEG untuk era smartphone masa kini. Perbandingan singkat. Sekarang, mari kita rekap secara cepat perbandingan utama tiap format gambar. Yang pertama JPEG, cocok untuk foto sehari-hari, karena ukuran kecil dengan kualitas yang cukup baik. Yang kedua PNG, ideal untuk gambar transparan, logo, atau desain grafis. Yang ketiga GIF, unggul untuk animasi sederhana meskipun warnanya terbatas. Yang keempat, TIFF dan RAW, dipakai di dunia profesional karena menyimpan detail maksimal meskipun ukuran file sangat besar. Yang kelima, WebP dan AVIF adalah format generasi baru, efisien, mendukung transparasi, animasi, bahkan HDR, sehingga banyak dipakai di internet modern. Dengan tabel perbandingan sederhana ini, kita bisa melihat bahwa tidak ada format yang benar-benar baik. Semuanya punya fungsi spesifik sesuai kebutuhannya. Jadi, intinya setiap jenis file gambar punya fungsi dan keunggulannya masing-masing. Tidak ada satu format yang benar-benar paling baik untuk semua kondisi. Semuanya tergantung kebutuhan kalian. Apakah untuk foto sehari-hari, desain profesional, atau untuk optimasi web modern. Dan itulah tadi episode pertama dari seri setiap jenis file. Kalau kali ini kita bahas file gambar, di episode berikutnya kita akan masuk ke dunia file dokumen yang tidak kalah menarik. Jadi, pastikan kalian tetap ikuti Quick Tech ID, inti teknologi tanpa basa-basi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.